Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel YouTube saya, Sinau Gayeng. Mari kita belajar bersama, berdaya bersama. Kali ini kita akan melakukan editing video atau pengeditan video dengan mudah dan praktis tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan pada laptop kita. Kita akan menggunakan aplikasi bawaan dari Windows, dalam hal ini Windows 10, yaitu Video Editor. Kita mulai dari start menu di sini dan mencari aplikasi tersebut, yaitu Video Editor. Kenapa kita perlu menggunakan ini? Tadi karena ini file bawaan, aplikasi bawaan, jadi kita tidak perlu susah untuk mengisikan aplikasi tambahan lagi di laptop kita, dan juga hasil video yang dihasilkan nanti tidak ada watermark ataupun tanda air atau label aplikasinya. Kadang kita menggunakan beberapa aplikasi untuk membuat video yang masih versi trial atau uji coba, sehingga nanti muncul label aplikasinya ataupun watermarknya. Tampilan awal dari video editor adalah seperti ini. Ini beberapa project atau video yang sudah saya buat. Ini akan tersimpan dalam folder tersendiri. Kita bisa menghapusnya beberapa, misalkan yang sudah tidak kita gunakan lagi, dengan cara klik kanan pada project tersebut, kita remove saja. Ini juga misalkan kita remove. Kita buat project baru dengan klik new video project. Ya, kita jangan lupa untuk menuliskan nama videonya ataupun projectnya. Misalkan kita beri nama edit video. Ya, ini sebagai library untuk menyimpan file video yang akan nanti kita jadikan sebagai project video kita. Nanti yang tampil di sini tidak selalu kita jadikan sebagai videonya. Nanti kita bisa memilih. Kita juga bisa membuat judul ataupun intro atau pendahuluan di video kita melalui video editor ini dengan cara klik add title card. Ini kita bisa menambahkan teks maupun mengganti backgroundnya, warna backgroundnya. Ya, kita bisa masukkan juga file video yang akan kita edit nanti. Misalkan di sini kita add from this PC, kita cari videonya misalkan sini. Nah, ini nanti yang akan kita edit. Kita bisa tambahkan di sini kalau misalkan akan menggabungkan beberapa video menjadi satu video utuh, misalkan bisa ditambahkan di sini dulu. Ya, ini bisa juga langsung tambahkan di sini, tapi kemarin saya coba untuk dimasukkan bersamaan dengan title card, dan kita mengedit title cardnya ini, nanti ternyata suara pada video kita akan tertutupi, akan tidak terdengar. Maka kita buat title card terlebih dahulu, baru nanti kita tambahkan video-video yang akan kita gabungkan nanti atau akan kita edit ke storyboard. Kita selesaikan dulu untuk pembuatan title cardnya. Defaultnya atau standarnya di sini title card berdurasi 3 detik. Kita bisa mengubahnya dengan mengubah durasinya di sini. Misalkan kita akan membuat menjadi 5 detik. Ini sudah tertulis 5 detik. Kita tambahkan teks, misalkan di sini tadi udah kita klik teks, ada teksnya di sini yang akan kita munculkan. Misalkan di sini cara mudah edit video. Misalkan ini yang akan kita munculkan.
Nah, tag ini akan dimunculkan selama berapa detik. Tidak harus sesuai dengan durasi title cardnya. Kalau mau sesuai, kita geserkan di sini sehingga sama dengan durasi title cardnya. Kita juga bisa memilih jenis fontnya. Nah, ini bisa ada previewnya, bisa kita lihat. Kita tinggal memilih sesuai selera. Misalkan kita pilih yang adventure. Nanti Bapak Ibu saudara sekalian bisa mencoba yang lain. Ini juga ada pilihan layoutnya. Teks tersebut akan diletakkan di posisi sebelah mana. Kita ambil yang center ya. Kalau sudah sesuai, klik done. Kemudian kita bisa juga mengubah warna backgroundnya. Nah, tadi yang defaultnya warna biru 2, kita ganti misalkan menjadi warna merah yang ini. Ini juga sama, warna background ini akan tampil berapa detik, tidak harus sama dengan durasi title cardnya. Kalau sama ya kita samakan saja durasinya. Ini kalau sudah, kita bisa coba. Ini tampilannya. Kalau kita ingin menjadikan ini sebagai intro atau video pendahuluan, kita bisa menambahkan audio. Di sini bisa kita pilih background musik. Ini kita memilih file musik yang sudah ada di aplikasi. Nah, kita bisa menambahkan sendiri audionya. Misalkan dari file yang sudah kita punyai. Klik custom audio. Nah, di sini bisa klik add audio file dan nanti kita bisa pilih atau kita bisa add file audio yang akan kita masukkan. Nah, ini dari durasi title card tadi yang 5 detik, nanti kita bisa posisikan audio di mana, apakah di awal, di akhir, atau selama title card ini muncul. Kalau kita selama ini, kita bisa sesuaikan 5 detik sesuai dengan durasi title cardnya. Kita juga bisa menyeting dari audionya. Misalkan ketika menjelang akhir suaranya menghilang, misalkan di sini kita bisa pilih adjust volume. Nah, ini ada pilihannya. Fade out berarti di akhir menghilang, kalau fade in kan pertama hilang terus nampak gitu ya. Kita pilih yang fade out sehingga nanti pada detik kelima itu suaranya akan pelan dan menghilang. Kita akan mengganti dengan file video kita. Kalau sudah, klik done. Kita coba lagi previewnya. Nah, itu tadi sudah kita lihat bagaimana tampilannya, sehingga nanti di akhir videonya bisa memelan dan juga menghilang suaranya. Baru kita masukkan video utamanya. Misalkan video yang sudah Bapak Ibu saudara sekalian ambil dari perekaman via HP misalkan. Jadi tidak usah ribet untuk mengedit videonya dengan video editor ini. Kita masukkan di sini. Untuk video utama, nanti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di sini ada trim, split, dan pemberian teks. Kemudian juga ada motion, ada 3D effect. Bagaimana mungkin memberikan efek tertentu pada video utama kita. Dan yang lainnya bisa dicoba. Kita akan coba yang trim dan split dulu. Untuk trim bisa kita lihat, atau split dulu ya. Split dulu kita bisa lihat. Di sini untuk memotong file video, misalkan ada bagian yang tidak sesuai atau mungkin perlu kita hilangkan atau kita pecah atau nanti diberi efek tertentu, misalkan bisa. Kita coba dulu untuk preview videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan. Itu tadi previewnya. Nah, sekarang kita coba split.
Durasi keseluruhan dari video ini adalah 8 menit 55,70 detik. Misalkan tadi di awal kita akan menghilangkan ataupun memotong bagian awalnya, yang bagian salam tadi misalkan. Kita potong di sini. Ya, tinggal di sini alokasinya berapa detik yang akan kita potong. Tinggal di kursornya digerakkan saja di sini. Misalnya tadi 8 detik untuk bagian awal akan kita hilangkan sekitar 8 detik ya. Nah, ini misalkan. Nah, ini sudah nampak di sini clip 1 sekian detik, clip 2 sekian detik. Kalau sudah sesuai kita bisa klik dan ini sudah menjadi 2 bagian. Nah, kita coba previewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan pertemuan virtual dengan Ya, itu ya. Kita sudah pisahkan salam dengan video yang lainnya. Misalkan kita akan menghilangkan salam ini ya. Kita akan menghapusnya. Tinggal tadi klik kanan, remove this video clip. Kita coba lagi. Ini sudah hilang yang video pecahnya tadi. Kali ini kita akan belajar bagaimana ini langsung ke pembahasannya. Seperti itu untuk split ataupun untuk memecah video. Hampir sama dengan trim. Ya, cuma ini kita bedakan. Dari durasi yang ada, misalkan di sini 8 menitan ya, sekitar 8 menit 55,7 detik dikurangi tadi 7,63 detik. Dari durasi keseluruhan mungkin kita tidak akan menampilkan semuanya, kita hanya memerlukan berapa durasi saja misalkan. Nah, kita tinggal tentukan durasi keberapa sampai keberapa yang akan kita munculkan. Sini misalkan. Nah, ini misalkan saja. Nah, kalau tadi split tadi kita pecah dulu filenya, baru kita bisa menghilangkan. Kalau ini langsung memilih durasi mana yang akan kita tampilkan di video kita. Misalkan ini ya. Kalau sudah, klik dan. Ini tanpa memecah file videonya ya, klik dan. Itu bedanya. Kalau split tadi kita memecah file video dulu, kalau trim memilih file video yang akan kita tampilkan tanpa memecah filenya. Kita juga bisa memberikan efek motion di sini ya. Nanti fokusnya di mana? Nanti silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa pilih sesuai dengan selera. Kalau sudah, klik dan. Sementara kita tidak gunakan ini. Kemudian 3D effect juga bisa kita gunakan. Nah, di sini ada pilihan efek-efeknya. Ada efek biasa di sini, atau juga di sini ada 3D library. Bisa kita pilih sesuai dengan pilihan yang ada di sini. Bisa kita coba salah satu saja. Misalkan di sini klik breaking news. Nah, ini kita bisa letakkan efek ini di mana misalkan. Nah, di sini ya. Kita bisa lihat previewnya ini. Nah, ini efeknya seperti ini. Dan durasinya bisa kita tentukan berapa lama efek ini akan muncul pada video kita. Ini misalkan ya. Nah, ini seperti ini. Misalkan bisa Bapak Ibu Saudara sekalian coba untuk efek-efek yang lainnya. Kalau sudah sesuai dengan selera bisa kita klik dan. Ya, sudah. Kita coba jalankan videonya dari awal. Kita lihat preview. Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan pertemuan virtual dengan menggunakan Google Meet. Kenapa kita gunakan Google Meet? Karena Google Meet merupakan fasilitas dari Google dan tentunya setiap yang punya Android nanti akan punya akun Google atau Gmail.
Kali ini kita akan mempelajari menggunakan Ya, itu tadi sudah kita lihat preview 3D effects-nya. Kalau sudah selesai editing yang kita perlukan di sini, kita untuk langkah terakhir adalah membuat video ini menjadi video keseluruhan, menjadi finishing video ini. Di sini ada tombol finish video. Kita tinggal klik saja, klik. Nah, nanti kita sesuaikan kualitasnya, kita pilih, misalkan kita pilih high ataupun yang lainnya bisa dipilih. Kita klik export. Nanti kita akan menyimpan video ini di mana. Selain tentunya di project masih ada, tapi file di laptop kita bisa kita taruh di mana, misalkan di sini. Dengan nama file terserah kita, misalkan edit video, klik export. Tunggu beberapa saat sehingga video yang akan kita buat di sini benar-benar menjadi video yang final atau bisa dilihat oleh orang lain. Ya, kita tunggu exportingnya sampai video ini benar-benar final. Ini tampilannya. Video Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan pertemuan virtual dengan menggunakan Google Meet. Kenapa? Ya, itu tadi hasil editing yang sudah kita lakukan. Itu tadi bagaimana caranya membuat ataupun mengedit video dengan mudah dan praktis tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan pada laptop kita. Selamat berkreasi, sampai jumpa kembali. Terima kasih.